Pemirsa, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan para ketua umum partai politik koalisi pemerintah di Istana Kepresidenan. Apa makna di balik pertemuan semalam? Kita akan berbincang bersama dengan Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Catra Politika. Terima kasih Mas Toto telah bergabung bersama kami dalam Berita Satu Sore. Mas Toto, pertemuan Jokowi dengan para ketum parpol koalisi pemerintah semalam, Anda melihatnya ada pesan apa sih yang terbaca, Mas Toto? Apa benar silaturahmi atau seperti apa, Mas Toto? Iya, saya tetap melihat kalau bicara keputusan hanya melalui satu pertemuan dan katakanlah sudah lama sekali ya tidak dipertemukan 6 ketua umum partai politik ini, saya pikir tidak ada yang diputuskan kemarin. Saya percaya itu. Dan mungkin memang lebih banyak berbicara ke depan akan seperti apa. Ada kesan seperti basa-basi politik. Tetapi sebagai sebuah gimmick politik, ini memiliki sebuah simbol yang kuat sekali maknanya ya. Yang pertama saya pikir Mas Toto, Mas Toto, oke. Mas Toto, apakah Anda sudah bisa mendengar Eliza kembali? Tadi kita sempat terputus. halo. Baik, Mas Toto, tadi kita sempat terputus terkait dengan tadi ya satu hal terkait dengan basa-basi dan juga gimmick politik yang menurut Anda seperti apa tadi? Bisa dilanjutkan? Gimmick ini memiliki bobot yang kuat ya menurut saya, menunjukkan beberapa hal. Yang pertama memang ini gimmick kuat bahwa Pak Jokowi memberikan sinyalemen partai yang mungkin akan bertahan terus sampai menjelang masa berakhirnya jabatan Pak Jokowi adalah partai yang memang benar-benar berbicara mengenai keberlanjutan saja. Itulah mengapa kemudian Nasdem tidak diundang. Dan menurut saya alasannya kuat sekali. Bukan karena Anies Baswedan, tetapi karena Nasdem masuk dalam koalisi perubahan. Dalam konteks terminologi saja sulit buat Nasdem untuk menegaskan dirinya menjadi bagian dari soliditas untuk keberlanjutan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menarik juga ya kalau kita mau berspekulasi, saya menduga ini adalah cara Pak Jokowi untuk menetralisir friksi yang belakangan ini muncul di antara sesama pendukungnya atau partai politik pendukungnya. Kita tahu, terutama pasca deklarasi Ganjar oleh PDI Perjuangan, dihadiri juga oleh Pak Jokowi, seakan-akan ada pertanyaan besar kemudian, Pak Jokowi ini sebetulnya lebih mengendorse Pak Prabowo atau lebih mengendorse Mas Ganjar. Dan kemudian orang berdebat mengenai koalisi besar ini tujuannya apakah Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar, jangan-jangan tidak pernah bisa terrealisasi. Dan apakah kemudian Pak Jokowi sudah memberikan arahan atau tidak. Yang akhirnya seakan-akan seperti menyudutkan beliau dalam jangka waktu yang kita tahu masih lama sebetulnya. Untuk pendaftaran KPU masih 5 bulan lebih lagi. Itu untuk kemudian menjawab hal tersebut. Nah, apa yang ditunjukkan kemarin saya pikir adalah upaya Pak Jokowi untuk tone down, untuk menetralisir isu tersebut. Sehingga kemudian kan yang tampak kemarin kan adalah Ibu Mega diundang juga, Pak Prabowo diundang juga kok. Partai-partai lain diundang juga. Sehingga kemudian ada isu yang kemudian bergeser. Pertama adalah soliditas partai yang masih tetap di bawah kontrol Pak Jokowi. Baik itu termasuk ada Pak Prabowo dan ada Ibu Mega di dalamnya. Yang kedua, tadi saya pikir sebuah simbol yang saya pikir mungkin dilempar khusus juga kepada Partai Nasdem yang memang kita tahu semenjak mendeklarasikan Anies Baswedan ya komunikasi politiknya malah lebih banyak dengan dua partai oposisi. Dengan dua tafsir itu menurut saya ini lumayan akan membuat pergeseran isu di antara perbedaan sikap di antara partai-partai yang dianggap solid ini kemudian untuk ada dalam posisi netral.
Oke, tapi sebelum kita masuk ke koalisi besar, Mas Toto, yang menarik adalah tadi siang ada sebuah koalisi inti, dikatakan seperti itu. Siang tadi kita lihat Golkar dan PKB sepakat untuk koalisi yang dikatakan koalisi besar atau koalisi inti. Anda melihat bahwa apakah ini juga dampak dari pertemuan semalam hingga akhirnya muncullah koalisi inti antara Golkar dan PKB atau seperti apa, Mas Toto? Saya sih hanya melihat peristiwa tadi itu kongko politik saja lah. Kalau ditanya koalisi inti dalam arti yang sungguhnya adalah ketika ada partai lalu kemudian memenuhi threshold, lalu kemudian sudah berani memutuskan siapa capres-cawapres. Sehingga kemudian mereka sudah memenuhi prasyarat bisa maju, tinggal nunggu waktu ya, bulan Oktober untuk mendaftar di KPU. Selama berbicara tiba-tiba bikin sekber, tiba-tiba berbicara tadi katanya sudah ada tim pemenangan, ada Mas Nusron Wahid, ada Mas Faisal Reza. Loh, capresnya siapa? Cawapresnya siapa? Mereka tidak menjadi koalisi pilpres ketika belum ada nama capres-cawapres. Jadi saya sih melihat hanya kongko politik, gimmick politik juga untuk tetap ada dalam panggung politik dan menaikkan bargaining position. Yang menarik kan dari pertemuan Erlangga dengan Caimin, kedua-duanya kalau kita lihat dengan segala hormat, dari sisi survei, sulit keduanya untuk menjadi capres. Tetapi kita tahu juga keduanya sangat mungkin untuk menjadi cawapres dan sepertinya mengincar posisi cawapres gitu ya. Dari nama-nama capres yang kita tahu surveinya tinggi. Jadi kalau saya lihat pertemuan tadi sebuah kesepakatan untuk kemudian sama-sama bisa tampil, menambah bunga-bunga pun, menaikkan bargaining position, apakah sudah kemudian menuju kepada sebuah kepastian mengenai koalisi pilpres, apalagi menggunakan istilah koalisi inti, saya pikir tidak. Hanya menambah gimmick-gimmick politik menuju 2024 seperti itu ya, Mas Toto ya? Nah, dan saya yakin tidak ada kaitannya dengan arahan Pak Jokowi dalam pertemuan kemarin sih. Okay. Jadi hanya lebih ke arah inisiatif mungkin dari Mas Erlangga dengan Caimin. Tapi kemudian mungkin yang akan bertanya ketika koalisi Erlangga Caimin ini terbentuk, lalu bagaimana dengan Prabowo, Mas Toto? Ya, itu kan jadi menarik ya, karena kalau kita bicara kedua-duanya kalau bergabung bisa memenuhi prasyarat untuk menjadi koalisi pilpres. Tapi pertanyaannya, survei keduanya tidak mumpuni untuk kemudian menjadi partai pemenang. Orang membentuk koalisi pilpres kan bukan hanya ingin lolos threshold, tapi ingin menang. Dan saya meyakini Mas Erlangga dan Caimin itu orang yang membaca survei, melakukan survei dan percaya juga terhadap hasil survei. Gitu. Jadi itu yang menyebabkan menurut saya itu hanya gimmick politik. Nah, jadi menarik tuh tadi. Sampai Elisa berani misalnya mempertanyakan lalu gimana posisi Pak Prabowo. Itu kan masuk dalam bagian yang saya sebut sebagai upaya menaikkan bargaining position. Kalau kita lihat tadi, katakanlah kedua orang ini apabila menyatakan dirinya membentuk koalisi sendiri, salah satunya sebenarnya udah deal sama Pak Prabowo, Caimin. Bisa jadi Pak Prabowo walaupun survei tinggi malah kemudian gagal memenuhi threshold. Itu yang saya sebut sebagai bagian dari upaya bargaining position juga. Belum lagi Mas Erlangga kita tahu belakangan kan cukup intens dengan Pak Prabowo. Tetapi ujungnya seperti apa, saya juga tidak bisa memastikan. Saya lebih melihat ini tadi mengisi panggung politik tetap eksis, memberikan gimmick politik dan memberikan bargaining position. Kalau mau ditanya kepada siapa, tentu saja menurut saya paling utama kepada Pak Prabowo, pada politisi dan capres yang paling intens terhadap berkomunikasi dengan Mas Erlangga dan Caimin. Tapi bisa juga ini menjadi sebuah kode yang diberikan kepada nama di luar Pak Prabowo. Mungkin saja Anda menggait kami berdua, karena kekuatan kami berdua cukup besar, baik dari infrastruktur politik ataupun untuk kebutuhan memenuhi threshold. Oke, yang kemudian akhirnya menarik adalah ketika mungkin semua sudah memetakan masing-masing bagaimana ataupun strateginya dalam membuat gimmick-gimmick politik di 2024, kemudian tadi adalah muncul mungkinkah Ganjar dengan Prabowo akan melenggang bersama dalam pemilu 2024 masuk dalam bagian dalam bisa dikatakan gimmick-gimmick politik juga di tahun ini? Ya, pertama kalau kondisinya tidak berubah ya, ceteris paribus artinya akan mirip-mirip saja dengan situasi sekarang. Kita tahu pertarungan pilpres 3 nama tetap selalu sama, tapi belakangan lebih mengkerucut kepada 2 nama kuat ya, pada persaingan antara Ganjar dengan Prabowo. Dan cenderung neck to neck, agak berimbang, saling menyalip. Kalau kondisinya tidak banyak berubah, menurut saya mereka lebih cenderung akan mungkin bertarung. Tetapi kalau ada salah satu di antaranya dalam beberapa waktu bulan mendatang, misalnya 2-3 bulan mendatang, ada yang elektabilitasnya melejit ke atas, saya pikir bukan tidak mungkin salah satunya akan mengalah. Nah, kalau ditanya
untuk menjadi nomor 2 ya. Dan kalau ditanya siapa yang lebih mungkin mengalah, saya pikir agak lebih sulit berharap PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pertama dan tanda kutip keras kepala politiknya Ibu Mega ya, dalam arti secara positif, itu untuk kemudian mau menempatkan kadernya menjadi nomor 2. Sementara Pak Prabowo menurut saya masih lebih mungkin. Dengan catatan tadi, kalau Ganjar berhasil melampaui elektabilitas Pak Prabowo dengan range yang cukup besar, minimal seperti situasi sebelum Piala Dunia U20, isu U20. Kalau itu terjadi bukan tidak mungkin, saya pikir ada sebuah upaya mungkin dari beberapa pihak untuk menyatukan keduanya sebagai sebuah strategi realistis membentuk koalisi besar tadi. Baik, masih ada waktu hingga Februari 2024 nanti. Kita akan melihat bagaimana kemungkinan apakah masih akan menjadi rival atau berteman. Kita nantikan saja tentunya ya Mas Toto ya. Terima kasih Mas Toto telah bergabung bersama kami. Pemirsa, demikian perbincangan kita bersama dengan Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika.